Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dalam seri anti korupsi. Kali ini kajian kita adalah tentang integritas, nilai-nilai anti korupsi, dan benturan kepentingan. Sebelum lanjut, kita menyapa dulu supaya lebih bersemangat. Semangat pagi, 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 luar biasa. Mudah-mudahan dapat mendorong kita untuk belajar, berbuat lebih bagus lagi, karena semangat kita tetap pagi. Kali ini kita mulai dengan menjelaskan apa itu integritas. Ada yang tahu? Integritas secara bahasa artinya kesatuan. Bisa juga berarti konsisten dengan apa yang diyakini, dengan nilai-nilai kita. Antara nilai-nilai dengan apa yang dilakukan adalah satu kesatuan, tidak terbelah. Integritas adalah suatu keselarasan antara nilai-nilai yang diyakini dengan apa yang dilakukan. Integritas adalah bertindak secara konsisten, istiqomah antara apa yang dikatakan dengan apa yang dilakukan sesuai dengan nilai-nilai yang dianut. Ya ayyuhallazina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Kabura maqtan indallahi an taquluna ma la ta'malun. Hai orang-orang yang beriman, mengapa kamu katakan tetapi tidak kau lakukan? Sangat besar murka Allah apabila kamu katakan tidak kamu lakukan. Nah, ini menjadi cambuk bagi kita bahwa nilai-nilai yang kita yakini selaku pribadi kita maupun nilai-nilai yang terdapat dalam organisasi kita, sesuatu istilah yang disebut dengan nilai kode etik atau nilai-nilai dalam kehidupan bermasyarakat, terlebih-lebih lagi nilai ajaran agama kita dan termasuk nilai moral pribadi. Jadi nilai-nilai itu kita laksanakan secara konsisten dalam keluarga kita, dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Itulah yang disebut dengan integritas, selaras antara apa yang diyakini dengan apa yang dilakukan. Itu barangkali menjadi orang yang jujur, menjadi orang yang amanah, menjadi orang yang konsisten, akuntabilitas, bertanggung jawab, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, dalam kaitan ini kita jelaskan sedikit tentang nilai-nilai anti korupsi yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Nilai-nilai anti korupsi itu nilai inti, nilai etos kerja, sikap, dan perilaku. Ada 3 komponen. Yang pertama nilai inti. Ada 3. Jujur, disiplin, tanggung jawab. Etos kerja. Ada kerja keras, sederhana, dan mandiri. Nilai sikap dan perilaku. Adil, berani, dan peduli. Nah, itu nilainya. Nilai-nilai anti korupsi itu tentunya adalah nilai-nilai integritas sama. Maka dalam prakteknya, kalau kita memiliki integritas yang baik, tentu kita memiliki nilai-nilai anti korupsi. Nah, bila integritas kita naik, maka korupsi juga turun. Apabila integritas kita rendah, maka korupsi semakin merajalela. Ya, itu artinya kalau nilai integritasnya naik, maka korupsinya rendah. Kalau integritasnya rendah, maka korupsinya naik. Jadi itu konsistensi dari nilai-nilai itu. Nah, mari kita bahas. Nilai integritas itu
jujur, bertanggung jawab, dan berdisiplin. Nah, bangsa kita bukan kekurangan orang pintar, tapi sebetulnya adalah kekurangan orang jujur. Di Indonesia ini banyak orang pintar, tetapi orang yang jujur, jangan katakan banyak. Sedikit di antara orang pintar itu jujur. Nah, itu. Ya, mudah-mudahan kita menjadi orang yang pintar sekaligus juga menjadi orang yang jujur, orang yang berintegritas. Kemudian yang kedua, setelah nilai kejujuran, tentunya ini adalah nilai tanggung jawab. Tanggung jawab adalah sebuah amanah. Apabila kepada kita diberikan satu tugas oleh seseorang atau oleh pemerintah, maka kita harus laksanakan dengan baik, dengan konsisten. Melakukan tugas itu sehingga mencapai kinerja yang bagus. Dapat kita pertanggungjawabkan kepada pemberi amanah itu. Nah, kalau gagal bagaimana? Sebaiknya kita berbenah diri. Dan kalau orang menuntut kita harus mundur dari jabatan kita karena tidak mampu melakukannya dengan baik, maka kita mengundurkan diri karena gagal di dalam melaksanakan tugas. Dan jangan cemen. Kita dengan 1000 alasan mengatakan kita tidak mau mengundurkan diri. Lebih bagus serahkan jabatan itu kepada orang yang lebih mampu. Karena jabatan itu adalah amanah. Berikutnya etos kerja. Ada 3. Etos kerja: mandiri, kerja keras, dan sederhana. Nah, mandiri di sini adalah mampu melakukan tugas itu dengan baik, dengan kemampuan sendiri, dengan sumber daya yang dimiliki. Berusaha dengan sekuat tenaga, dengan segala potensi yang ada pada diri kita, mengembangkan pola pikir, pola kerja, sehingga tugas kita itu menjadi berhasil dan mengurangi ketergantungan dengan orang lain dalam melaksanakan tugas. Seorang siswa di sekolah tentunya dia mengerjakan PR tanpa mencontek. Mahasiswa juga begitu, ketika ujian jangan mengeluarkan kopekan. Jawablah pertanyaan-pertanyaan itu dengan baik tanpa mencontek, mandiri. Demikian juga sebagai suatu bangsa, maksimalkan potensi bangsa kita dalam melakukan pembangunan ini dengan baik. Jangan terlalu tergantung kepada negara lain. Gunakanlah sumber daya alam, sumber daya manusia yang ada di dalam kehidupan bangsa kita. Mandiri. Berikutnya kerja keras. Kerja keras adalah kegiatan yang dikerjakan sungguh-sungguh tanpa mengenal lelah atau berhenti sebelum target kerja tercapai. Nah, ini kita mencari cara bagaimana supaya tugas itu ya berhasil dengan baik, dengan memaksimalkan ya kekuatan kita. Jangan cepat menyerah. Upayakan hasil kerja kita itu maksimal sesuai dengan target. Jangan cepat merasa puas karena kita mendapatkan sesuatu, tetapi lakukan yang terbaik. Ya, selalu perbaiki hal-hal yang menyebabkan tugas kita terkendala. Kerja keras. Ini menjadi penting, menjadi bagian dari etos kerja. Ya. Berikutnya, hidup sederhana. Ini tidak berarti sederhana. Artinya tidak berlebih-lebihan. Sesuaikan dengan kebutuhan. Jangan menyesuaikan dengan keinginan. Utamakan kebutuhan daripada keinginan. Keinginan tinggi tetapi kemampuan rendah. Jadi itu yang membuat masalah. Kemampuannya 1000 tetapi keinginannya 2000. Ini yang menjadi masalah, menjadi sumber masalah dalam pelayanan publik. Hidup kita menjadi sulit kalau keinginan kita lebih tinggi daripada kemampuan kita. Jadi hidup sederhana supaya tidak membawa masalah dalam kehidupan kita. Kita harus mengatur gaya hidup sesuai dengan kebutuhan. Tidak mengatur gaya hidup sesuai dengan keinginan. Keinginan kita banyak.
Jadi harus lebih sederhana, baik sebagai individu, anggota keluarga, maupun dalam pergaulan sehari-hari. Nah, berikutnya adalah sikap integritas yang harus dimiliki oleh kita. Harus berani, peduli, dan adil. Nah, berani di sini maksudnya di dalam menegakkan kebenaran dalam pelaksanaan tugas, kita terkadang menemukan hal-hal yang menurut kita kurang baik. Dan apabila itu terjadi di depan kita, kita harus berani mengatakan bahwa kecurangan itu harus dilawan. Korupsi harus dilawan. Penyelewengan harus dilawan. Penyalahgunaan kekuasaan untuk kepentingan diri sendiri harus dilawan. Apabila itu terdapat di depan kita, maka kita harus berani mengatakan tidak. Itu harus berani. Hal-hal yang kecil saja. Ada orang membuang sampah di depan kita. Beranilah mengatakan bahwa perbuatan itu kurang baik. Menegurnya dengan cara yang baik tentunya. Tapi jangan sampai pula kita ya gara-gara menegur orang akhirnya berkelahi. Tentu caranya ada. Dan kemudian yang kedua, peduli terhadap orang lain, peduli terhadap nilai-nilai kemanusiaan, dan mau melakukan sesuai dengan kemampuan kita. Peduli dengan lingkungan, peduli terhadap kehidupan masyarakat, persoalan kemiskinan dan lain sebagainya. Kemudian bersikap adil. Adil tidak berat sebelah. Adil melaksanakan tugas sesuai dengan aturan yang ada. Adil itu termasuk untuk diri kita, termasuk untuk orang lain. Melaksanakannya secara konsisten, adil. Nah, itulah sikap integritas. Nah, kita bisa simpulkan supaya mudah mengingat nilai-nilai integritas itu adalah jupe mandi tangker sebedil. Kejujuran, kepedulian, kemandirian, kedisiplinan, tanggung jawab, kerja keras, kesederhanaan, keberanian, dan keadilan. Nah, kemudian tentunya terdapat di dalam pelaksanaan tugas itu ada benturan ataupun konflik kepentingan. Kenapa terjadi? Karena kita bergaul dalam kehidupan sosial, ada orang-orang yang katakan dulu mementingkan hubungan afiliasi berupa kekerabatan, kedinasan, dan lain sebagainya. Ini mengganggu karena merupakan kepentingan pribadi dan kelompok. Apabila dalam pelayanan publik ini mementingkan kepribadian, mementingkan pribadi dan kelompok, itu sudah jelas merupakan konflik kepentingan. Karena untuk kepentingan diri sendiri bukan untuk kepentingan pelayanan publik. Dan itu harus diputuskan. Apabila itu terjadi, maka kita harus wajib lapor. Nah, konflik kepentingan itu merupakan perbuatan korupsi, perbuatan melawan hukum, dan terkait dengan gratifikasi. Merupakan penyelewengan wewenang. Nah, oleh karena itu harus dilawan. Itulah yang disebut konflik kepentingan. Nah, demikian barangkali materi ini kita bahas. Mudah-mudahan kita semakin konsisten di dalam melaksanakan tugas. Semoga kita lebih baik dengan satu kata kuncinya. Kita harus berani, jujur, hebat. Berani, jujur, hebat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.